Bisa juga mereka melakukan bisnis yang sudah ditinggalkan orang lain, bisnis yang sudah sunset. Seorang pengusaha selalu memilih bisnis yang sunrise, mataharinya sedang bersinar terang. Tapi anehnya mereka justru membiayai bisnis-bisnis yang sedang sunset, yang sudah sinarnya turun. Tapi anehnya di tangan mereka tiba-tiba bisa menjadi bersinar. Jangan lupa yang keenam, orang-orang seperti ini selalu ingin menarik perhatian. Ciri-ciri dari orang-orang yang memperoleh easy money ini selalu adalah mereka ingin diperhatikan. Look at me. Mereka berteriak, mereka tunjukkan bahwa mereka adalah orang kaya, orang terpandang sehingga uang akan datang terus kepada mereka. Yang berikutnya nomor 6, tersembunyi siapa orang di belakang mereka. Kita susah juga nih, siapa ya di belakang mereka? Rasanya ini gak mungkin dia sendiri, tapi kok ada orang di belakangnya. Akhirnya kita bisa tahu dari siapa? Dari salah satu karyawan yang bekerja di sana, tapi dia sangat bersinar dibandingkan pegawai-pegawai lainnya. Yang lain mobilnya barangkali mobil yang nilainya 200, 300 jutaan, 400 jutaan, 500 jutaan. Masih oke lah ada karyawan yang punya seperti itu. Tapi ada salah satu karyawan yang sangat berkilauan, bening sekali. Mobilnya itu harganya 20 kali lipat dari rata-rata pegawai di sana. Dan tidak tersentuh, dia boleh masuknya sesuka hati dia. Kadang-kadang dia rendah hati juga begitu ya. Tetapi dia berbeda sekali dan kita tahu ini orangnya kaya sekali. Dan pemilik perusahaan yang resmi yang kita tahu adalah si Crazy Rich ini tidak bisa menyentuh mereka. Karena ternyata mereka adalah pemilik yang sebenarnya dari uang yang ada di perusahaan itu. Yang ketujuh, punya usaha tumbuh jadi besar tapi tidak punya keahlian bisnis. Karena ada orang lain yang jauh lebih pandai daripada mereka. Mereka tidak mengerti strategi, tidak bisa mengerti planning, tidak mengerti financial management, tidak mengerti marketing dan sebagainya. Pokoknya dia taunya ngomong saja dan tampil di publik. Kemudian yang kedelapan, mereka juga dikelilingi oleh media komunikasi. Ini juga agak rancu karena semua orang hari ini menjadi pembuat konten. Kemana-mana ada orang yang bawa kamera, ada orang yang merekam, ngomong, dan mereka juga berani invest di beberapa kanal. Sehingga ketika ada kasus, kanal-kanal ini semua sembunyi, tidak membahas topik tentang itu. Kalau generasi yang sebelumnya bikin medianya jadi besar, dan ya mohon maaf akhirnya juga memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Nah yang ke-9, mereka terlihat generous atau cash rich, bagi-bagi duit, itu seringkali kita lihat. Yang ke-10, tiba-tiba banyak masalah yang muncul di tempat mereka. Mereka dikelilingi orang-orang yang punya masalah. Ada karyawan atau orang yang terlibat pembunuhan, narkoba, seksual harassment, atau apa sajalah perbuatan-perbuatan tidak pantas. Ya ini kan orang-orang titipan dari orang tua yang punya uang tadi. Dan orang-orang yang punya banyak duit itu cenderung, mohon maaf, tidak menaruh perhatian untuk membentuk values pada anak-anaknya. Akhirnya uang itu pun tumpah dan menimbulkan persoalan.